Ada kalanya hidup membawa kita pada pilihan yang tak terduga. Seorang miliarder, lelah dengan kepalsuan dunia, justru menemukan harapan saat ia memilih menyamar menjadi gembel dan memasuki kehidupan seorang gadis miskin yang penuh keteguhan. Tidak ada yang tahu, termasuk mereka sendiri, bahwa pertemuan itu akan membuka pintu menuju pertanyaan terbesar dalam hidup. Masih adakah cinta yang tulus, tanpa melihat harta, di dunia yang penuh dengan materialisme saat ini? Ayo simak ceritanya sampai akhir. Langit pagi di atas gedung tinggi itu tampak bersih. Tetapi hati Raka justru terasa keruh. Dari jendela besar ruang kerjanya, ia bisa melihat hamparan kota yang padat, deretan mobil mewah, dan manusia yang berjalan cepat mengejar waktu. Semua tampak sibuk, semua tampak mengagumkan, tetapi bagi Raka, semua itu seperti lukisan tanpa ruh. Indah, namun tidak menyentuh apapun di dalam dirinya. Ia duduk di kursi kerja yang empuk, memandangi layar di meja. Deretan angka mengisi grafik keuangan perusahaannya. Angka-angka itu naik dengan stabil, bahkan melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Bisnisnya tumbuh, cabang perusahaan baru terus dibuka, keuntungan mengalir deras. Semua orang menyebutnya hebat, jenius, bahkan berkah yang luar biasa. Namun di dalam dada Raka, ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Seorang asisten mengetuk pintu, lalu masuk dengan membawa beberapa berkas. Wajahnya tersenyum hormat, seperti biasa. Pak Raka, ini laporan keuangan triwulan terakhir. Semuanya melampaui target, ucapnya. Raka menoleh sekilas, lalu mengangguk. Taruh saja di meja, jawabnya pelan. Asisten itu menambahkan, ada beberapa direksi yang sudah menunggu di ruang rapat lantai 11. Mereka ingin mempresentasikan rencana ekspansi baru. Raka menarik napas panjang. Baik, saya menyusul. Asisten itu pamit, menutup pintu dengan sopan. Ruangan kembali sepi. Hanya detik jam dinding yang terdengar pelan. Raka menyandar, menatap ke atas sejenak. Kenapa terasa hampa sekali? Gumamnya lirih. Di luar sana, semua orang ingin berada di posisinya. Anak muda sukses, miliarder, pewaris dan pemimpin perusahaan besar. Di setiap majalah bisnis, namanya sering disebut sebagai simbol keberhasilan. Namun tidak ada satupun dari semua pujian itu yang mampu membuatnya merasa benar-benar bahagia. Setiap orang yang mendekatinya, hampir selalu punya kepentingan. Ada yang ingin proyek, ingin promosi, ingin kedudukan, ingin bagian keuntungan. Bahkan dalam urusan perasaan, perempuan-perempuan yang mendekatinya lebih sering terpukau oleh hartanya, bukan dirinya. Ia pernah mencoba membuka hati. Namun setiap kali ia jujur pada dirinya sendiri, ia menemukan kenyataan pahit. Bayangan rumah mewah, mobil mahal, dan gaya hidup glamour selalu menjadi topik utama saat mereka bersama. Jarang sekali ada yang menanyakan, apakah ia lelah, apakah ia bahagia, atau sekadar apa yang ia takutkan dalam hidup. Suatu sore, setelah rapat yang panjang dan melelahkan, Raka memutuskan pulang lebih cepat. Kepala terasa penuh. Ia menyuruh sopirnya menyetir tanpa tujuan pasti, hanya berkeliling kota. Keliling saja. Saya ingin lihat jalanan sedikit lebih lama, ujar Raka. Sopir itu mengangguk patuh. Mobil hitam itu meluncur pelan di antara padatnya lalu lintas. Di dalam mobil, pendingin udara menyala lembut, kursi empuk memeluk punggungnya, dan musik instrumen mengalun pelan. Semua terasa nyaman, tetapi detak jantung Raka justru terasa makin berat. Saat mobil berhenti di lampu merah, pandangan Raka tertarik pada satu sudut jalan. Seorang pria tua dengan pakaian compang-camping duduk di dekat tiang listrik. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, dan matanya menatap kosong ke arah orang-orang yang lalu lalang. Di sampingnya ada kaleng bekas biskuit yang sudah penyok. Beberapa orang melintas, menutup hidung karena bau yang mungkin muncul dari tubuh pria itu. Ada yang melirik jijik, ada yang menggerutu. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang bertanya apakah ia lapar atau tidak. Tiba-tiba seorang lelaki muda dengan seragam rapi datang mendekat. Raka mengira orang itu akan mengulurkan bantuan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pak, jangan duduk di sini.
Bikin kotor. Pergi sana. Bentaknya. Pria tua itu mengangkat wajah, terlihat kebingungan. Maaf, Nak. Saya cuma sebentar saja. Kaki saya lemas. Suaranya bergetar. Pokoknya jangan di sini. Orang-orang lihat jadi tidak nyaman. Pergi. Orang itu mendorong kaleng bekas di dekat kakek itu dengan kaki, hingga kaleng itu terguling dan beberapa koin receh berjatuhan ke aspal. Pria tua itu terkejut. Buru-buru memunguti koin-koin itu dengan tangan gemetaran. Sebagian koin menggelinding jauh dan diinjak oleh pejalan kaki yang tidak peduli. Lampu hijau menyala. Mobil mulai berjalan lagi. Namun Raka masih menoleh ke belakang, menatap punggung ringkih itu dari kaca mobil. Ada rasa sesak di dadanya. Kenapa orang-orang bisa sedingin itu? Gumamnya. Sopir yang duduk di depan melirik lewat kaca spion, tetapi tidak berani bertanya. Beberapa hari berikutnya, bayangan kakek gelandangan itu terus menghantui pikirannya. Di meja rapat, di ruang kerja, bahkan ketika makan malam di rumah yang besar dan mewah itu, wajah lelah dan tangan gemetar yang memunguti koin-koin berserakan itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Malam itu, setelah semua kegiatan usai dan rumah sudah mulai sunyi, Raka berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap sosok yang terpantul di sana. Seorang pria muda dengan setelan tidur yang rapi, wajah terawat, rambut tersisir, semuanya tampak sempurna. Namun di balik semua kerapihan itu, ia hanya melihat seorang laki-laki yang kebingungan. Siapa yang benar-benar peduli padaku, kalau aku bukan miliarder? Tanya Raka pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu meluncur begitu saja, dan menggantung di udara. Malam semakin larut. Lampu kamar ia matikan. Hanya menyisakan lampu tidur redup di sudut ruangan. Raka berbaring, tapi sulit memejamkan mata. Seperti ada suara yang terus mengusik nuraninya. Suara yang mengingatkannya pada kakek gelandangan, pada tatapan kosong di balik kemewahan kota, dan pada dirinya sendiri yang hidup di tengah pujian namun merasa kesepian. Besok paginya, saat matahari baru naik tipis, Raka membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia berdiri di depan lemari pakaian besar yang penuh dengan kemeja mahal dan jas berkelas. Namun kali ini, tangannya tidak mengambil apapun dari sana. Ia justru membuka pintu sebuah ruang kecil di samping lemari, tempat ia menyimpan barang-barang lama yang jarang dipakai. Di sudut ruangan, ada satu koper yang dulu ia gunakan ketika penelitian lapangan saat kuliah. Raka membuka koper itu pelan. Di dalamnya, ada beberapa pakaian lama yang sudah pudar warnanya. Celana kain yang mulai kusam, kaos oblong yang sedikit sobek di bagian bawah, jaket tipis yang sudah koyak di siku. Raka mengambil semuanya, meletakkannya di atas kasur. Lalu ia menarik satu napas panjang. Mulai hari ini, aku ingin melihat dunia dari mata orang yang tidak punya apa-apa, bisiknya. Ia mandi dengan air dingin, tanpa sabun wangi, tanpa parfum mahal. Setelah itu, ia mengenakan kaos kusam dan celana yang sedikit kebesaran. Ia membiarkan rambutnya acak-acakan, lalu menatap dirinya sendiri di cermin. Sosok yang ia lihat di sana begitu berbeda. Bukan lagi pewaris perusahaan besar, bukan lagi miliarder muda yang tampil di majalah. Hanya seorang lelaki biasa dengan pakaian lusuh. Raka turun ke lantai bawah. Di ruang makan, ayahnya sedang membaca koran, sementara beberapa pelayan hilir mudik menyiapkan sarapan. Begitu melihat Raka muncul dengan pakaian seperti itu, ayahnya segera mengernyit. "Kamu mau kemana dengan baju seperti itu, Raka?" tanya sang ayah. Suaranya terdengar tidak senang. Raka duduk sebentar, menatap wajah ayah yang selama ini dihormatinya. "Ayah, hari ini aku ingin pergi sendiri. Tidak usah memakai sopir. Tidak perlu pengawal," ucap Raka tenang. "Apa maksudmu? Pergi sendiri kemana? Kamu ada jadwal rapat dengan investor." "Jangan macam-macam, Raka." Suara ayahnya meninggi. "Aku sudah titipkan surat pada Pak Arman untuk menjelaskan semuanya. Rapat bisa diwakilkan oleh direksi lain. Aku ingin keluar sebentar, Ayah. Bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai miliarder. Hanya sebagai manusia biasa." Ayahnya menatap tajam.
Kamu ini kenapa? Semua yang kamu miliki sekarang hasil kerja keras keluarga. Jangan jadi anak muda yang tidak tahu diuntung. Dunia di luar sana kejam, Raka. Justru itu, Ayah. Aku ingin melihat seperti apa kejamnya. Selama ini aku hanya melihat dari balik kaca mobil dan jendela kantor. Jawab Raka pelan. Ayahnya terdiam sesaat, menatapnya tidak percaya. Ini gila, gumamnya. Raka berdiri. Jika ini satu-satunya cara aku bisa menemukan jawaban atas hampa yang selama ini aku rasakan, biarkan aku mencobanya. Doakan saja aku tidak tersesat. Ia melangkah keluar sebelum ayahnya sempat melarang lebih jauh. Di teras, beberapa petugas keamanan yang biasa menjaga rumah mewah itu memandangnya dengan bingung, tetapi tidak berani bertanya. Tidak lama kemudian, Raka sudah berada di luar gerbang besar, berjalan kaki menyusuri jalanan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak naik mobil mewah, tidak dikelilingi fasilitas, tidak dijaga siapa-siapa. Ia melangkah dengan sepatu yang sedikit usang, membawa tas kecil yang hanya berisi sebotol air dan beberapa lembar uang yang sengaja ia bawa dengan jumlah terbatas. Hari pertama turun ke jalanan terasa sangat berat. Teriknya matahari menyengat kulitnya yang selama ini terlindungi. Suara klakson dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu, membuat kepalanya pening. Perutnya mulai lapar menjelang siang, tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung membeli makanan di tempat yang mahal. Ia memilih duduk di pinggir trotoar dekat pasar tradisional. Orang-orang berlalu lalang, sebagian membawa kantong belanjaan, sebagian menenteng sayur dan buah. Raka merapatkan jaket tipis yang ia bawa, mencoba membaur. Namun ia menyadari betapa kontras dirinya pada pandangan pertama orang-orang. Tatapan beberapa pejalan kaki menyapu dirinya dengan cepat, lalu menghindar, seolah takut tertular kemiskinan. Saat matahari naik tinggi, perutnya benar-benar protes. Suara keroncongan terdengar jelas di telinganya sendiri. Raka menelan ludah. Ini baru sehari, batinnya. Bagaimana dengan mereka yang bertahun-tahun hidup seperti ini? Ia berdiri, berjalan pelan menuju deretan warung makan di tepi jalan. Aroma nasi hangat dan lauk pauk menggoda indera penciumannya. Ada ayam goreng, tahu tempe, sambal yang terlihat pedas, dan sop hangat yang mengepul. Semua tampak sederhana, tetapi di matanya terasa amat mewah saat itu. Raka merogoh kantongnya. Ia memang membawa uang, namun jumlahnya sangat terbatas. Ia sengaja melakukannya agar bisa merasa seperti orang yang benar-benar hidup pas-pasan. Belum sempat ia memutuskan akan makan di mana, matanya tertumbuk pada satu pemandangan. Di depan sebuah warung kecil dengan atap seng, seorang gadis berkerudung sederhana sedang berdiri sambil memegang ember. Kerudungnya tidak baru, warnanya sudah agak pudar, tetapi terlipat rapi. Wajahnya bersih, meski tampak lelah. Gadis itu sedang membungkuskan nasi dalam kertas untuk seorang ibu tua yang berdiri di depannya. Ini, Bu, nasi satu, sayur bening, sama tempe. Nanti bayarnya boleh belakangan. Ucap gadis itu dengan suara lembut. Ibu itu terperangah. Aduh, jangan begitu, Nak. Ibu tidak enak. Uang ibu belum cukup. Nanti saja kalau sudah ada. Gadis itu tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Ibu butuh makan sekarang. Kalau menunggu uang cukup dulu, nanti ibu keburu sakit. Ibu tua itu mengelus tangan gadis itu dengan penuh terima kasih. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Allah membalas kebaikanmu, Nak. Gadis itu hanya mengangguk. Matanya ikut berkaca-kaca. Raka memperhatikan dari kejauhan. Hatinya bergetar melihat adegan itu. Tidak lama kemudian, warung itu sepi sejenak. Gadis berkerudung itu membawa ember berisi piring kotor, lalu berjalan keluar untuk mencuci piring di samping warung. Langkahnya mantap. Namun dari caranya menghela napas, Raka bisa menebak bahwa hari-hari gadis itu tidaklah ringan. Saat itulah, sesuatu terjadi. Di sisi lain jalan, sebuah motor melaju cukup kencang melewati genangan air kotor. Roda depan motor menghantam lubang kecil yang tertutup air, dan cipratan lumpur muncrat ke arah trotoar. Raka yang berdiri cukup dekat segera menunduk, mencoba menghindar.
Namun sebagian cipratan mengenai celana kusamnya. Motor itu oleng sedikit. Lalu berhenti tidak jauh dari tempat Raka berdiri. Pengendaranya, seorang pria muda dengan kemeja biru muda yang kini ternoda air kotor, mengumpat pelan. Astaga, lubangnya dalam sekali, gerutunya. Raka refleks melangkah mundur, memberikan ruang. Ia sadar, dalam penampilan lusuh seperti itu, kehadirannya mungkin tidak diinginkan. Ia hendak berbalik ketika sebuah suara lembut memecah suasana. "Mas, tidak apa-apa?" tanya seseorang dari belakangnya. Raka menoleh. Gadis berkerudung dari warung tadi berdiri tepat di depannya, membawa selembar kain lap dan sebotol air bersih. Napas gadis itu sedikit terengah, seolah ia bergegas datang begitu melihat kejadian tadi. Raka sempat bingung. "Aku tidak apa-apa," jawabnya pelan. Gadis itu menatap celananya yang kotor, lalu menggeleng sedikit. Kelihatannya kotor sekali. "Di sini juga panas. Mas sudah makan?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi terasa seperti sesuatu yang sudah lama tidak didengar Raka dari siapapun. Ia menggeleng, sedikit canggung. "Belum." Gadis itu menatap sebentar, lalu tersenyum. Senyumnya tidak lebar, tetapi tulus. "Tunggu di sini sebentar, ya," ucapnya. Ia berbalik, berlari kecil kembali ke warung. Raka berdiri mematung. Beberapa menit kemudian, gadis itu kembali dengan sebungkus nasi yang masih hangat. Bungkus kertasnya rapi, diikat karet kecil. "Ini," katanya sambil mengulurkan bungkusan itu. "Ada nasi, sedikit sayur, sama tempe goreng. Maaf tidak seberapa." Raka menatap bungkusan itu, lalu menatap wajah gadis itu. "Ini untuk aku?" tanyanya ragu. Gadis itu mengangguk. "Iya, Mas kelihatan lapar. Ambil saja, tidak usah sungkan." "Aku tidak punya uang untuk membayar," ucap Raka jujur. Gadis itu mengangkat bahu pelan. "Tidak apa-apa. Kalau nanti suatu hari Mas punya rezeki, cukup doakan kami di sini. Nama saya Aulia," ujarnya sambil tersenyum. Nama itu langsung melekat di hati Raka. Aulia, seperti ada makna yang hangat di dalamnya. "Aku, Raka," ujar lelaki itu akhirnya, menyebut nama aslinya tanpa embel-embel apapun. Aulia mengangguk pelan. "Baik, Mas Raka, silakan makan dulu. Nanti kalau mau minum, bilang saja ke saya." Ia berlalu, kembali ke warung kecilnya. Langkahnya cepat, seolah masih banyak pekerjaan menanti. Raka memandangi bungkusan nasi di tangannya. Aroma hangatnya mulai tercium, membuat perutnya makin keroncongan. Ia lalu duduk di sudut trotoar yang agak teduh, membuka bungkus nasi itu perlahan. Nasi putih, sayur bening sederhana, dan potongan tempe goreng tersusun di dalamnya. Bukan makanan mahal, bukan pula menu restoran. Namun saat suapan pertama menyentuh lidahnya, ada rasa haru yang mengalir di dadanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Ia merasa makan tidak hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk menghangatkan hati. Yang diberikan Aulia bukan sekadar nasi, tetapi kepedulian yang tulus kepada seseorang yang ia kira tidak punya apa-apa. Raka menunduk, memejamkan mata sejenak. "Allah, apa ini jawaban dari semua gelisah yang selama ini aku rasakan?" bisiknya dalam hati. Ia tidak tahu bahwa hari itu, di trotoar sederhana dekat pasar tradisional, hidupnya baru saja memulai babak baru. Babak yang akan mempertemukannya dengan gadis miskin yang hatinya jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah ia kenal. Dan semua itu bermula dari sebungkus nasi hangat, dan sebuah nama yang akan selalu diingatnya, Aulia. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Aulia menata sayur-sayuran di depan warung kecil tempat ia bekerja. Warung itu milik seorang ibu parubaya bernama Buati, yang sering mempekerjakan Aulia untuk membantu berjualan setiap hari. Tangan Aulia lincah, meski sedikit gemetar karena udara dingin. Ia merapikan tumpukan kangkung, bayam, lalu menggelar tikar plastik untuk tempat hasil panenan yang dibawa pelanggan setia Buati. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Raka sudah duduk di bawah pohon rindang dekat pasar.
Pakaian lusuhnya masih sama seperti kemarin. Rambutnya ia biarkan berantakan, dan wajahnya tidak ia bersihkan terlalu banyak agar tetap terlihat seperti orang biasa yang sedang berjuang di pinggiran kota. Ia memegang selembar roti tawar yang setengah kering, yang tadi pagi ia beli dengan uang yang sangat terbatas. Namun bukan rasa lapar yang membuatnya duduk lama di sana. Matanya tak bisa lepas dari sosok Aulia yang sedang menata jajanan di depan warung. Ia memperhatikan bagaimana gadis itu notabene tidak memiliki banyak uang, tetapi selalu menjaga raut wajah yang tenang, bahkan lembut. Orang seperti dia benar-benar ada, gumam Raka pelan. Ia masih ingat setiap detail interaksi kecil mereka kemarin. Bagaimana Aulia datang berlari hanya untuk menanyakan apakah ia baik-baik saja. Bagaimana gadis itu langsung menawarkan makanan tanpa bertanya apapun tentang dirinya. Raka sudah lama tidak bertemu orang yang tidak memiliki kepentingan apapun ketika menolong, selain karena hati mereka memang baik. Dan hari itu, rasa penasarannya pada Aulia semakin besar. Aulia lalu mengisi ember dengan air untuk mencuci piring dan gelas bekas pelanggan. Ia jongkok di samping warung, dan mulai menyikat satu persatu piring dengan teliti. Sesekali ia mendesah kecil, menandakan lelah yang berusaha ia sembunyikan. Beberapa helai rambut keluar dari sisi kerudungnya, menempel di pelipis karena keringat. Namun tetap saja, wajahnya terlihat sabar. Melihat itu, hati Raka berdenyut pelan. Bagaimana bisa seseorang yang hidupnya begitu berat masih bisa tersenyum seperti itu? Pikirnya lirih. Ia meremas roti di tangannya, lalu berdiri. Ada dorongan dalam dirinya untuk sekadar mengucapkan terima kasih sekali lagi karena Aulia sudah memberinya makanan kemarin. Raka berjalan pelan menuju warung. Namun baru beberapa langkah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang pria bertubuh besar dengan tampang garang muncul di tengah pasar. Bajunya tidak rapi, wajahnya terlihat tidak menyenangkan, dan nadanya keras. "Hei, Aulia!" teriak pria itu dari jauh. Aulia yang sedang mengangkat ember piring kotor menoleh cepat. Tubuhnya menegang sesaat. Namun ia segera tersenyum sopan. "Mas Randy, ada perlu apa?" tanyanya sambil menurunkan pandangan. Randy mendekat, berjalan sambil menyeret sandal, dan menghentikan langkah tepat di depan Aulia. "Aku mau nagih soal uang pinjaman ibumu. Sudah lewat seminggu. Mana uangnya?" ucap pria itu tanpa basa-basi. Aulia menelan ludah. "Ibu sedang sakit, Mas. Saya baru kerja 2 tempat minggu ini. Belum terkumpul semua, tapi saya janji akan melunasinya. Beri saya waktu 2 hari lagi." Randy menghentakkan kaki ke tanah, membuat Aulia tersentak. "Jangan alasan. 2 hari dari mana? Kamu pikir aku rentenir baik hati yang bisa sabar terus?" Beberapa pedagang di sekitar mulai menonton, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Randy memang dikenal galak, meski bukan preman besar, tetapi cukup membuat warga sekitar segan. Aulia mencoba tersenyum kecil meski wajahnya pucat. "Mas Randy, saya mohon. Saya tidak lari. Saya cuma minta waktu sedikit. Ibu saya baru bisa duduk kemarin. Saya sendiri masih harus bayar biaya obat. Kalau Mas mau, saya bisa bantu bersih-bersih rumah Mas sebagai gantinya. Tapi tolong jangan marah dulu." Randy mendengus keras, kemudian melirik sekeliling dengan tatapan meremehkan. "Kalau bukan karena ibumu itu orang baik, sudah dari dulu aku tarik barang di rumahmu. Ingat, Aulia, 2 hari. Lewat dari itu, jangan salahkan aku." Ia pergi sambil mengibas tangan kasar. Aulia menghela napas panjang, seperti menahan tangis yang ingin pecah. Namun sebelum air matanya jatuh, ia cepat-cepat kembali membawa ember ke dalam warung, berusaha menutup kesedihan itu rapat-rapat. Raka menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tangannya mengepal. Ia tidak tahu persis apa masalah Aulia dan ibunya, tetapi hatinya terasa terbakar melihat gadis itu diperlakukan begitu kasar. Ia melangkah mendekat. Aulia sedang menyeka meja warung ketika ia tiba. "Selamat pagi," ucap Raka dengan suara pelan. Aulia menoleh, tampak sedikit terkejut. Lalu ia tersenyum lembut seperti biasa. "Mas Raka, pagi juga. Sudah makan?"
Pertanyaan itu lagi. Pertanyaan yang tidak pernah Raka dengar dari siapapun selain orang rumah yang dibayar untuk bertanya sopan. Belum, jawab Raka. Agak ragu-ragu. Aulia mengangguk kemudian mengambilkan segelas teh hangat. Cuma teh biasa. Tidak manis, tapi lumayan menghangatkan, ucapnya. Raka menerima gelas itu dengan kedua tangan, seolah memegang sesuatu yang berharga. Setelah duduk sebentar sambil menikmati teh, Raka memberanikan diri bertanya. Aulia, tadi aku lihat ada orang marah-marah sama kamu. Aulia terdiam sejenak. Ia sepertinya tidak ingin membebani siapapun, apalagi orang asing seperti Raka. Itu cuma masalah kecil, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi kamu terlihat takut, ujar Raka. Aulia kembali diam. Wajahnya menunduk. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan. Ibu saya sakit. Sudah lama. Saya pinjam uang dari Randy untuk beli obat. Saya janji melunasi secepatnya. Tadi dia cuma menagih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kata itu terdengar ringan, tetapi terasa sangat berat bagi Raka. Aulia, kamu bekerja setiap hari seperti ini? Tanya Raka lagi. Aulia mengangguk. Pagi di warung buati. Siang kadang bantu toko sembako. Malam kalau masih kuat saya membantu cuci baju di rumah tetangga. Semua itu untuk biaya kontrakan, listrik, dan obat ibu. Raka terdiam sangat lama. Kata-kata itu menusuk dadanya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar di dunia bisnis. Ia tumbuh dalam rumah megah, pernah mengeluh karena tidak suka menu sarapan, atau karena klien telat membayar. Namun gadis di depannya tersenyum sambil bekerja 3 tempat hanya untuk memastikan ibunya tetap bertahan hidup. Aulia, ucap Raka dengan suara nyaris berbisik. Apa kamu pernah merasa lelah? Pertanyaan itu membuat Aulia menatapnya. Senyumnya tidak hilang, tetapi matanya berkaca-kaca. Lelah? Ya. Tapi Allah tahu saya berusaha. Dan saya percaya, selama saya tidak menyerah, Allah akan bukakan jalan. Raka merasa seluruh dadanya hangat, seperti disentuh sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Percaya pada Allah. Percaya bahwa kerja keras tidak akan sia-sia. Percaya bahwa kebaikan suatu hari akan kembali. Raka menunduk dalam. Selama ini, ia hidup berkelimpahan, tetapi tidak pernah benar-benar merasa tenang. Aulia yang serba kekurangan justru memiliki hati yang lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Di saat itu pula, sebuah tekad kecil tumbuh di dalam diri Raka. Ia ingin mengenal Aulia lebih jauh. Ia ingin tahu dunia seperti apa yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Sore harinya, ketika warung mulai sepi, Aulia menutup tenda perlahan. Raka membantu mengambil beberapa kursi plastik. Aulia melihat itu dan tersenyum. Mas tidak perlu repot, katanya. Tidak apa-apa. Aku ingin bantu, jawab Raka tulus. Aulia menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Mas Raka, kalau kamu tidak keberatan, besok datang saja lagi. Tidak perlu membeli apa-apa. Teman bicara juga boleh. Raka menatap wajah lembut itu. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun dikelilingi orang yang hanya peduli pada harta, ada seseorang yang ingin ia datang, bukan karena uang, bukan karena status, tetapi karena keberadaannya sebagai manusia. Raka menelan ludah, menahan rasa haru yang tiba-tiba muncul. Baik, Aulia, aku akan datang lagi besok. Aulia tersenyum, dan senyum itu terasa seperti cahaya lembut yang jatuh ke hati Raka. Hari itu ia pulang sebagai lelaki lusuh yang tak punya nama. Tetapi untuk pertama kalinya ia merasa lebih hidup daripada saat ia memakai jas termahalnya. Malam itu, ketika ia tidur di bangku halte tua, Raka menatap langit dan berbisik, Allah, terima kasih telah mempertemukanku dengan Aulia. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Itu adalah permulaan dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Dan semakin ia mengenal Aulia, semakin ia sadar, gadis miskin itu memiliki hati yang jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah ia temui. Langit senja baru saja berubah jingga ketika Raka melangkah pelan menuju area pemukiman mewah tempat ia tinggal.
Pakaian lusuhnya tampak sangat kontras dengan tembok tinggi dan pagar besi yang kokoh mengelilingi rumah-rumah besar di kawasan itu. Ia berjalan tanpa tergesa, seperti seseorang yang memikirkan banyak hal sekaligus. Dan memang begitu adanya. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi bayangan Aulia. Gadis itu bekerja tanpa henti, menahan lelah, menahan sedih, dan tetap tersenyum di tengah kehidupan yang begitu berat. Setiap kali Raka mengingat senyum itu, hatinya terasa hangat, walaupun ia sendiri tidak benar-benar tahu apa arti kehangatan itu. Ia berhenti sejenak di sudut taman kecil dekat gerbang kompleks. Beberapa anak berlari sambil tertawa, tubuh mereka bersih, pakaian rapi, dan wajah-wajah riang itu berlawanan dengan wajah anak-anak yang ia lihat di pasar siang tadi yang hanya bisa bermain dengan botol bekas atau kardus. Raka tersenyum hambar. Dunia terasa begitu tidak adil. Ketika ia melangkah mendekati gerbang rumahnya, dua petugas keamanan langsung berdiri tegap, menatapnya dengan bingung. "Maaf, Pak, Bapak siapa ya?" tanya salah satu satpam dengan raut curiga. Raka tersenyum lelah. "Ini saya, Raka." Dua satpam itu saling pandang, lalu kembali melihat wajah Raka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia terlihat begitu berbeda hingga tak seorang pun bisa mengenali. "Pak, Raka?" Satpam itu mengulang dengan suara ragu. "Iya," jawab Raka sambil membuka tas kecilnya dan mengeluarkan kartu akses. "Ini buktinya." Satpam itu memegang kartu akses itu dengan kedua tangan, melihatnya berulang kali, seolah tidak percaya. "Aduh, maaf sekali, Pak. Kita sungguhan tidak mengenali. Penampilan Bapak berbeda sekali," ucapnya panik. "Tidak apa-apa," sahut Raka ramah. "Saya mengerti." Gerbang besar itu akhirnya terbuka. Raka masuk dengan langkah pelan. Di dadanya muncul rasa asing. Rumah yang biasanya terasa aman dan nyaman, kini justru terasa seperti tempat yang tidak ia kenali. Rumah besar itu berdiri kokoh dengan lampu-lampu taman yang menyala lembut. Halaman luas dengan rumput tertata rapi tampak seperti lukisan yang sempurna. Namun bagi Raka, segala keindahan itu hanya kulit luar tanpa isi. Begitu ia masuk ke dalam rumah, aroma wangi ruangan langsung menyambutnya. Penerangan terang, marmer mengkilap, perabotan mahal, dan lukisan-lukisan besar memenuhi dinding. Semua tampak berkelas dan berharga. Namun bagi Raka, semuanya terasa kosong. Seorang pelayan yang sedang membawa baki terkejut melihat penampilan Raka. "Pak, Pak Raka?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Astaga, apa yang terjadi dengan Bapak? Biar saya panggil Pak Dokter." "Tidak usah," potong Raka lembut. "Saya tidak apa-apa. Saya hanya ingin mandi dan ganti pakaian sebentar. Setelah itu, saya keluar lagi." Pelayan itu tampak khawatir, tetapi tidak berani membantah. Ia mengangguk dan menjauh. Raka melangkah ke kamarnya. Begitu pintu ditutup, ia menahan napas panjang. Ia duduk di ujung tempat tidur besar dengan kepala menunduk. Dinding kamar yang berwarna hangat, lampu tidur yang elegan, rak buku besar, dan karpet tebal itu tidak mampu menenangkan hatinya. Sejenak ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku gila? Apa aku benar-benar ingin menjalani hidup sebagai orang yang tidak punya apa-apa?" Tapi kemudian bayangan Aulia muncul begitu jelas. Senyum lembutnya. Cara ia menunduk saat bekerja. Cara ia menahan sakit dan tetap berkata, "Tidak apa-apa," meski hatinya mungkin sangat kacau. Dan terutama, cara gadis itu memberi makan orang asing yang ia anggap seorang gelandangan tanpa ragu sedikitpun. Raka menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ia merasakan matanya panas. Ia tidak menangis, tapi hatinya terasa sesak. "Kenapa aku tidak pernah bisa menemukan ketenangan seperti itu dalam hidupku?" gumamnya lirih. Setelah mandi dan mengganti pakaian bersih, ia mengenakan kembali baju lusuh yang lain. Ia harus memastikan penampilannya tetap seperti orang biasa di mata penduduk pasar. Tidak boleh terlihat seperti orang kaya yang sedang bermain peran. Namun ketika ia turun ke ruang tamu, seorang pria tua dengan rambut memutih sudah berdiri di sana. Tegap, bersih, dan berwibawa. Ayahnya. Raka terhenti. Ayahnya memandangnya dari kepala sampai kaki,
Raut wajahnya tidak bisa dibaca. Kau pulang juga akhirnya. Suaranya tenang, tetapi mengandung tekanan berat. Raka menarik napas. Ayah. Apa maksud dari semua ini? Tanya ayahnya, masih menatapnya tajam. Kau menghilang seharian. Tidak menjawab telepon. Tidak muncul di rapat. Para direksi kebingungan. Dan sekarang kau pulang dengan pakaian seperti itu. Raka tetap diam. Ayahnya melangkah mendekat. Raka, kau memimpin perusahaan besar. Kau tidak bisa bertindak sembarangan. Dunia tidak sesederhana yang kau kira. Aku tahu, ayah, jawab Raka pelan. Kalau tahu, kenapa kau berbuat seperti ini? Suara ayahnya meninggi. Kau pewaris keluarga kita. Tanggung jawabmu besar. Apa kau ingin merusak semuanya hanya karena keinginan yang tidak masuk akal? Raka mengangkat wajahnya. Ayah, aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup seperti orang biasa. Aku ingin tahu apakah masih ada orang yang menerima aku tanpa melihat hartaku. Ayahnya tertawa pendek. Sinis. Kau tidak perlu hidup seperti gelandangan untuk tahu itu. Dunia tidak seperti dongeng. Raka. Orang-orang itu hanya akan menunggumu lengah untuk mengambil keuntungan. Di luar sana, aku bertemu seseorang yang berbeda, ucap Raka lirih. Ayahnya langsung berhenti. Seseorang? Siapa? Seorang gadis, jawab Raka. Namanya Aulia. Ayahnya menatapnya lama. Perempuan lagi. Raka tidak menjawab. Ayahnya mendekat, menepuk bahu Raka keras. Kau akan kecewa. Dunia bawah tidak seperti yang kau bayangkan. Kau tidak bisa mempercayai mereka. Tapi Aulia berbeda, tegas Raka. Ayahnya mengepal tangan. Berapa kali aku harus bilang? Orang yang hidup miskin akan selalu memandang orang kaya seperti kau sebagai kesempatan emas. Jangan bodoh, Raka. Ayah. Sudah. Ayahnya memotong dengan suara dingin. Aku tidak ingin mendengar alasan lagi. Cuci muka. Ganti pakaian yang pantas. Besok kau harus kembali duduk di kursi rapat. Raka menatap lantai. Hatinya menolak perintah itu. Namun ia tahu ayahnya tidak akan mengerti. Dunia ayahnya hanya dipenuhi aturan, bisnis, dan logika. Tidak ada ruang di sana untuk rasa penasaran, apalagi empati. Maaf, ayah, ucap Raka tiba-tiba. Ayahnya mengernyit. Untuk apa? Untuk mengecewakan ayah. Mungkin untuk kesekian kalinya. Tapi aku tidak bisa kembali sebelum aku menemukan apa yang kucari. Ayahnya menegang. Raka, jangan lakukan ini. Aku harus. Tanpa menunggu reaksi, Raka membungkuk sedikit lalu melangkah pergi. Ayahnya hanya berdiri di sana, memandang punggung putranya yang menjauh. Ada sorot marah, tetapi juga ada sorot lain. Sorot yang tidak mudah diartikan, antara kecewa, khawatir, dan takut kehilangan. Raka keluar dari rumah dengan langkah tegas. Ia tahu ayahnya akan marah besar. Ia tahu para direksi perusahaan akan bingung. Ia tahu ia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak mudah. Namun ia juga tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa keputusannya benar. Di luar gerbang, angin malam menyentuh wajahnya. Tidak ada mobil, tidak ada sopir, tidak ada kemewahan yang menemaninya. Hanya dirinya sendiri. Dan sebuah harapan kecil yang tumbuh tanpa ia sadari. Harapan bahwa dunia yang ia cari mungkin berada di dekat seorang gadis bernama Aulia. Hari itu, ia berjalan kembali menuju kehidupan barunya. Kehidupan sebagai seorang lelaki yang ingin mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Dan ia tidak sadar bahwa langkah kecil itu akan membawa perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Raka tiba kembali di pasar tradisional. Udara di sana dipenuhi aroma sayur segar, tanah basah, dan sedikit bau ikan dari deretan penjual di sisi kiri. Hiruk-pikuk pasar mulai terdengar meski masih pagi, namun hati Raka justru tenang. Seakan langkah kakinya menemukan tempat yang tepat untuk pulang. Di kejauhan,
Ia sudah melihat sosok Aulia sedang menata dagangan di warung kecil Buati. Gadis itu memakai kerudung warna coklat muda hari ini. Kerudungnya sederhana, tetapi ketika terkena sinar matahari pagi, wajahnya tampak lebih hangat. Raka berhenti sebentar, memperhatikan betapa berbeda dunia ini dibandingkan dunia yang selama ini ia kenal. Tidak ada jas mahal, tidak ada kontrak bernilai miliaran rupiah, tidak ada orang yang memuji atau menjilat. Namun justru di tempat seperti ini, ia melihat kejujuran yang sederhana namun indah. Ia mendekat perlahan. Pagi itu Aulia sedang membuka tenda plastik warung, sementara Buati sibuk menyalakan kompor untuk menanak nasi. Aulia menoleh dan tersenyum begitu melihat Raka berdiri di dekat warung. "Mas Raka," sapanya lembut. "Sudah sarapan?" Raka balas tersenyum. "Belum. Aku baru sampai." Aulia mengangguk, lalu mengambilkan segelas air putih. "Minum dulu. Cuacanya agak panas hari ini meski masih pagi." Raka menerima gelas itu dengan rasa terharu yang ia sendiri sulit jelaskan. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang selama ini memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya, kecuali orang-orang yang digaji untuk peduli. Namun perhatian Aulia terasa berbeda. Lebih tulus, lebih jujur. Aulia kembali bekerja, sementara Raka duduk di bangku kayu di depan warung, memperhatikannya. Ia tidak sadar bahwa ia tersenyum sambil memandang gadis itu. Beberapa menit kemudian, Aulia membawa kardus berisi botol-botol kecap dan saus. Kardus itu terlihat cukup berat. Aulia menggigit bibir menahan lelah. Melihat itu, Raka langsung berdiri. "Aku bantu," katanya sambil mengambil kardus itu dari tangan Aulia. Aulia terkejut, matanya membesar. "Mas, tidak perlu. Itu berat. Saya kuat kok." Raka tertawa kecil. "Kalau kamu kuat, biar aku yang bantu supaya kamu tidak terlalu capek." Aulia menunduk sedikit. Pipinya memerah. "Terima kasih, Mas." Raka mengangkat kardus itu dengan mudah dan meletakkannya di meja belakang warung. Aulia mengikuti dari belakang, memperhatikan dengan raut wajah yang sulit ditebak, antara senang, heran, dan sedikit malu. Setelah warung siap, beberapa pelanggan mulai datang. Aulia sibuk melayani sambil sesekali menyapa pelanggan dengan ramah. Raka membantu memunguti gelas kotor dan membereskannya, meski Buati sempat khawatir. "Mas, nanti tangan Mas kotor," ujar Buati, menyembunyikan kegugupan karena merasa tidak pantas membiarkan orang asing membantu. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Raka. "Saya senang bisa bantu." Aulia tersenyum melihat itu. Jam 9 pagi, pasar semakin ramai. Seorang anak kecil datang ke warung sambil menangis pelan, memegang uang receh di tangannya. "Aulia, tempe seribuan masih ada?" tanya anak itu dengan suara serak. Aulia berjongkok, menyentuh kepala anak itu lembut. "Masih. Sayang, kamu mau berapa?" "Seribuan aja. Ibu lagi sakit. Katanya aku boleh beli satu buat sarapan adik." Aulia tersenyum hangat. Ia mengambil 2 potong tempe, memasukkannya ke dalam kertas bungkus. "Ini satu lagi buat adikmu," katanya. Anak itu tergagap. "Tapi uangku." "Tidak apa-apa. Kamu simpan uangnya. Buat beli obat atau kebutuhan lain." Anak kecil itu mengangguk, lalu memeluk Aulia sebentar sebelum berlari pergi. Raka yang menyaksikan itu merasa dadanya ditarik sesuatu yang kuat. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada kata yang cukup tepat. Aulia menoleh, dan saat melihat Raka menatapnya, ia tersenyum kecil. "Masih banyak orang yang butuh bantuan. Kalau kita bisa memberi walau sedikit, kenapa tidak?" ujarnya pelan. "Hatimu terlalu baik, Aulia," sahut Raka tanpa sadar. Aulia terhenti. Ia menatap Raka, dan untuk beberapa detik keduanya hanya saling memandang. Angin pagi berhembus lembut, membuat kerudung Aulia bergoyang sedikit. Wajah gadis itu tampak begitu lembut, begitu jujur, begitu istimewa di mata Raka. Namun Aulia akhirnya mengalihkan pandangan. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Hari itu berjalan lebih cepat dari biasanya. Saat siang datang,
Pelanggan semakin padat. Beberapa ibu-ibu mengobrol sambil membeli sayur, sementara beberapa buruh bangunan mampir untuk makan siang. Raka membantu mengantarkan piring, membersihkan meja, dan mengangkat galon air. Tangan-tangannya kotor, bajunya terkena percikan minyak, namun ia merasa lebih hidup daripada saat memakai setelan jas paling mahal sekalipun. Ketika waktu makan siang selesai, Aulia akhirnya sempat duduk sebentar. Ia mengelap keringat di dahinya, lalu meminum segelas air. "Mas Raka," katanya tiba-tiba, "kenapa Mas mau melakukan semua ini? Maksud saya, kenapa Mas mau membantu saya dan Bu Wati?" Raka menatap meja sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Karena dunia di sini terasa lebih nyata daripada dunia yang selama ini aku kenal." Aulia menaikkan alis, heran. Namun Raka belum selesai. "Karena kamu, Aulia, kamu membuatku merasa bahwa masih ada manusia yang benar-benar baik tanpa pamrih." Wajah Aulia langsung memerah. Ia menunduk, memainkan ujung kerudungnya karena gugup. "Mas Raka terlalu berlebihan," ujarnya pelan. "Tidak," sahut Raka cepat. "Aku berkata apa adanya." Aulia menutup mulut dengan tangan, menahan senyum kecil yang muncul begitu saja. Sore hari, ketika warung mulai sepi, hujan turun deras tanpa peringatan. Raka berlari ke belakang tenda untuk membantu Aulia menutup sebagian atap agar sayuran tidak basah. Air hujan turun deras, menjatuhi wajah mereka berdua. Aulia memegang tali tenda yang terlepas, dan ketika hampir tergelincir, Raka sigap memegang lengannya. "Aulia, hati-hati." Sentuhan itu membuat keduanya terdiam. Wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Napas Aulia terlihat karena udara dingin dan hujan yang terus turun. Raka tiba-tiba menyadari sesuatu. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya terasa hangat meski diguyur hujan. Setiap gerakan kecil Aulia terasa berarti. Dan saat itu juga ia sadar. Ia jatuh cinta. Bukan cinta yang tumbuh dari kekaguman sesaat. Bukan cinta karena penampilan. Bukan cinta karena alasan-alasan dangkal seperti yang sering ia lihat dalam lingkungannya. Ini adalah cinta yang tumbuh dari kebaikan. Cinta yang tumbuh dari ketulusan. Cinta yang lahir dari melihat seseorang yang bertahan dalam hidup yang berat tetapi tetap mampu tersenyum. Aulia melepaskan tangannya perlahan dari genggaman Raka. Wajahnya memerah karena malu. "Terima kasih, Mas," ucapnya pelan. Raka tidak bisa menjawab apapun. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh perasaan yang muncul begitu kuat. Saat hujan akhirnya reda, Aulia menghangatkan tangan dengan meniup telapak tangannya. "Kamu kedinginan?" tanya Raka. "Sedikit," jawab Aulia. Tanpa berpikir panjang, Raka melepas jaket tipis lusuhnya dan memakaikannya ke bahu Aulia. Gadis itu terkejut, menatapnya dengan sepasang mata yang sulit dilupakan. "Mas, kenapa?" "Agar kamu tidak sakit," jawab Raka singkat. Aulia menunduk. Air hujan menetes dari ujung kerudungnya. "Mas Raka," katanya ragu. "Kenapa Mas baik sekali sama saya? Kita baru kenal." Raka menghela napas panjang, lalu menjawab jujur. "Karena aku merasa ingin melindungimu." Aulia terdiam sepenuhnya. Hari itu, tidak ada yang diucapkan lagi. Tidak perlu. Angin sore yang lembut dan aroma tanah setelah hujan menjadi saksi bahwa sesuatu di antara mereka telah berubah. Raka pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Namun langkahnya terasa ringan. Ia berjalan dengan senyum kecil yang tidak bisa ia tahan. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit yang mulai gelap. "Aloh," bisiknya. "Jika perasaan ini benar, tolong jaga hatiku dan hatinya." Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Ia tidak tahu apa reaksinya jika Aulia tahu ia bukan lelaki miskin seperti yang terlihat. Namun satu hal yang pasti, dalam diam dan kesederhanaan pasar tradisional itu, Raka telah menemukan seseorang yang mampu disentuh hatinya. Dan ia tidak bisa lagi memungkiri. Aulia mulai mengisi ruang kosong yang selama ini tidak pernah bisa diisi siapapun. Hujan turun sejak subuh, menimbulkan suara ritmis di atap seng warung kecil Bu Wati.
Aulia datang dengan payung tua yang sempat bocor di beberapa titik. Kerudungnya sudah sedikit basah, tapi ia tersenyum seperti biasa. Ia menghela napas sambil mulai menata dagangan. Pagi itu terasa berat, namun ia tidak ingin menunjukkan kelelahannya pada siapapun. Sementara itu, di sudut lain kota, Raka juga bersiap untuk kembali ke pasar. Ia mengenakan pakaian lusuhnya, lalu menatap dirinya di cermin. Sorot matanya hangat, tapi juga dipenuhi kecemasan yang tidak ia pahami. Ia tahu hari ini ia ingin mengatakan sesuatu pada Aulia. Tidak harus pengakuan, tetapi setidaknya ia ingin lebih jujur tentang dirinya. Namun ia tidak tahu, hari itu bukan ia yang akan membuka semuanya. Saat Raka melangkah keluar dari gerbang rumah, ayahnya muncul tiba-tiba, berdiri dengan jas rapi dan raut marah yang sulit disembunyikan. "Raka," panggilnya dengan suara dingin. Raka berhenti. Pelayan dan satpam menunduk takut. Tahu suasana rumit sedang terjadi. "Kau mau pergi lagi memakai baju seperti itu?" tanya ayahnya. Suaranya mengandung ancaman. "Iya, ayah," jawab Raka tenang. "Aku harus kembali ke tempat itu." "Tempat itu?" Ayahnya menirukan dengan nada merendahkan. "Kau berbicara seperti itu adalah dunia yang pantas kau tempati." Raka mengepalkan tangannya, namun ia tetap sopan. Ayah tidak tahu apa yang ayah bicarakan. Ayahnya mendekat. "Lihat penampilanmu. Kau pikir keluarga kita bisa menerima ini? Kau pikir perusahaan bisa menoleransi pewaris yang bertingkah seperti gelandangan?" Raka menarik napas dalam. "Ayah, aku mohon, percayalah padaku. Aku sedang mencari jawaban yang tidak pernah bisa kutemukan di tempat ini." Ayahnya menggeleng keras. "Tidak ada jawaban di dunia bawah itu. Kau hanya sedang tersesat. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan nama keluarga ini." Raka tidak menjawab. Ia hanya membungkuk sedikit, lalu berjalan melewati ayahnya, melangkah keluar dari gerbang. "Kau akan menyesal, Raka," teriak ayahnya. Namun Raka terus berjalan tanpa menoleh. Pagi itu, pasar sudah ramai ketika Raka tiba. Ia melihat Aulia sedang memindahkan bakul berisi cabai ke meja. Rambut di sisi wajahnya sedikit basah oleh hujan, namun ia tetap tersenyum pada pelanggan. Melihat Aulia saja sudah cukup membuat semua kekhawatiran Raka mereda. Namun sebelum ia bisa mendekat, suara klakson mobil-mobil mewah memecah suasana. Beberapa pedagang menoleh, bahkan sebagian mundur. Jarang ada konvoi mobil berharga tinggi memasuki area pasar tradisional. Jalan yang sempit membuat mobil-mobil itu tampak salah tempat. Aulia juga menoleh. Wajahnya bingung. 3 mobil hitam berhenti tepat di depan jalan kecil yang mengarah ke warung Buati. Pintu mobil pertama terbuka. Beberapa bodyguard turun, berpakaian hitam, berdiri tegap dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka menyingkirkan pedagang yang menghalangi jalan, tanpa kata-kata, hanya dengan tatapan. Pedagang terkejut dan ketakutan. Aulia beranjak mundur, bingung. Kemudian, pintu mobil kedua terbuka. Ayah Raka turun dari sana dengan raut tegas. Tatapannya tajam mencari seseorang. Detik berikutnya, pintu mobil ketiga terbuka perlahan. Dan Raka keluar. Dengan pakaian rapi. Rambut disisir bersih. Wajahnya tampak seperti lelaki yang memiliki dunia, bukan lelaki lusuh yang Aulia kenal. Aulia membeku. Tangan yang sedang memegang sayur layu itu terhenti. Napasnya tercekat. Raka yang ia kenal. Raka yang bekerja membersihkan piring, mengangkat kursi, dan duduk bersama anak-anak kecil sambil tertawa. Sekarang berdiri di sana seperti orang lain. Seperti orang yang tak bisa ia jangkau. Seperti orang yang berasal dari dunia yang jauh. Aulia memucat. "Mas, Raka." Raka menatapnya. Wajahnya berubah panik. Ia tidak pernah ingin Aulia melihatnya seperti ini. Tidak seperti seorang miliarder yang turba, bukan seperti seorang pemilik perusahaan besar. "Aulia, aku bisa jelaskan," ucapnya. Suaranya hampir bergetar. Ayahnya melangkah maju, berdiri di antara mereka. "Jadi ini perempuan itu," ujar ayahnya tajam sambil melirik Aulia dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan.
Aulia semakin gemetar, tetapi ia mencoba menjaga sikap. Maaf, apa saya melakukan hal yang salah? Ayah Raka mendengus. Anakku menghilang karena terlalu banyak bergaul dengan orang-orang seperti kalian. Raka langsung menoleh tajam pada ayahnya. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayahnya memotong. Diam, Raka. Pedagang mulai berbisik-bisik, sebagian takut, sebagian bingung. Buati datang dari belakang. Ada apa ini? Kenapa banyak mobil begini? Tanyanya cemas. Ayah Raka melihat sekeliling dengan tatapan jijik. Tempat seperti ini tidak pantas untuk anakku. Aulia mengerutkan kening. Ia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Mas Raka. Ia menatap lelaki itu dengan mata yang mulai berair. Semua ini apa? Siapa kamu sebenarnya? Aulia. Raka mendekat. Namun bodyguard menghalangi otomatis, membuat Aulia mundur satu langkah. Raka memaksa maju. Aulia, dengarkan aku. Aku tidak pernah bermaksud berbohong padamu. Aulia menggigit bibir. Tapi kamu bohong. Kamu menyamar. Kamu pura-pura jadi orang miskin. Suaranya bergetar, tapi ia menahan tangis sekuat mungkin. Untuk apa, Mas? Untuk apa sampai sejauh itu? Itu karena aku ingin menemukan orang yang tulus. Jawab Raka. Nadanya penuh rasa bersalah. Karena aku lelah hidup sebagai diriku sendiri. Aulia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Jadi semua ini, semua kebaikanmu, caramu membantu, caramu bicara dengan saya. Aulia mencoba tersenyum pahit. Itu cuma permainan, ya? Bukan. Raka hampir berteriak. Aku tidak pernah mempermainkanmu, Aulia. Demi Allah, aku. Sudah cukup. Aulia menutup mulutnya dengan tangan. Mas, kalau dari awal kamu datang dengan kebohongan, bagaimana saya bisa percaya apapun setelah ini? Raka terdiam membeku. Aulia menatapnya dengan mata merah. Saya cuma gadis miskin, Mas. Hidup saya tidak banyak. Tapi yang saya punya hanya kepercayaan. Dan kamu menghancurkannya. Aulia berbalik, memasuki warung sambil menangis. Buati memeluk pundaknya, mencoba menenangkan. Raka berdiri mematung. Seluruh tubuhnya terasa runtuh. Ayahnya mendekat, tidak peduli dengan luka yang baru saja tercipta. Ayo pulang, Raka. Permainan bodoh ini sudah selesai. Namun Raka tidak bergerak. Ia hanya menatap arah Aulia menghilang. Tubuhnya gemetar. Hatinya pecah. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa kehilangan kepercayaan Aulia lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun di hidupnya. Ia mencoba melangkah, ingin menyusul Aulia. Namun bodyguard menahan bahunya. Dan dalam hujan yang kembali turun pelan, Raka hanya bisa berdiri tak berdaya. Sementara gadis yang ia cintai, pergi dari hidupnya dengan air mata yang tidak seharusnya ia sebabkan. Hujan sore itu turun tanpa ampun, seolah ikut merasakan luka yang membebani hati seseorang. Aulia duduk di sudut kamar kontrakannya yang sempit, memeluk lutut sambil menahan tangis yang sudah pecah sejak tadi. Ibunya yang sedang berbaring di dipan kecil menatap putrinya dengan cemas. Aulia, kenapa nangis begini, nak? Tanya ibunya dengan suara lemah. Aulia mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. Tidak apa-apa, Bu. Aulia cuma kecapean sedikit. Namun ibunya tidak mudah dibohongi. Ia mengangkat tangan dan menyentuh pipi Aulia yang basah. Anakku, kalau ada yang menyakitimu, ceritakan pada ibu. Jangan dipendam sendiri. Nanti hatimu semakin berat. Aulia menggigit bibir kuat-kuat. Ia tidak ingin ibunya semakin khawatir. Namun rasa sakit itu terlalu besar untuk disembunyikan. Bu. Suaranya pecah. Ada seseorang yang Aulia percaya. Tapi ternyata dia bukan orang yang Aulia pikir. Ibunya mengusap kepala putrinya pelan. Kadang orang yang terlihat paling sederhana, menyimpan cerita yang sulit kita tebak. Aulia menunduk.
Tapi kenapa harus bohong? Kenapa harus menyamar? Apa? Apa saya terlalu rendah sampai harus dibohongi begitu? Ibunya terdiam. Ia tahu Aulia adalah gadis yang sangat menghargai kejujuran. Kebohongan sekecil apapun bisa membuat hatinya patah. Tidak, nak, ujar ibunya lembut. Kamu bukan rendah. Kamu adalah gadis yang Allah jaga. Kalau seseorang datang dengan cara yang salah, maka Allah menjauhkanmu darinya sebelum kamu terluka lebih dalam. Aulia mengangguk, tetapi air matanya tetap jatuh. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Raka hadir dalam hidupnya begitu tiba-tiba, lalu membuatnya percaya pada sesuatu yang hangat. Dan kini, semua itu runtuh hanya dalam hitungan menit. Sementara itu, Raka berada di kamarnya, duduk di lantai dengan punggung bersandar di dinding. Pakaian rapi yang ia pakai sejak pagi kini terasa seperti beban berat. Ayahnya sudah memarahinya berkali-kali, namun Raka tidak mendengarkan satupun. Yang terdengar di telinganya hanyalah suara Aulia yang penuh luka. Kata-katanya terus berputar dalam kepalanya. Kalau dari awal kamu datang dengan kebohongan, bagaimana saya bisa percaya apapun setelah ini? Raka memejamkan mata. Wajahnya menegang menahan sesak. Maafkan aku, Aulia. Aku tidak bermaksud menyakitimu, gumamnya. Namun penyesalan tidak mengubah apapun. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Tok, tok, tok. Raka mendongak. Suara itu datang dari asisten rumah, Pak Danang. Mas Raka. Mas, cepat turun. Ada telepon penting dari rumah sakit. Raka langsung berdiri. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Saya tidak tahu, Mas, tapi mereka bilang ini darurat. Raka berlari turun tanpa pikir panjang. Telepon sudah dipegang oleh pelayan yang panik. Halo? Ya, saya Raka. Suara dokter terdengar di seberang. Pak Raka, ini mengenai pasien bernama Ibu Nurma. Benar Anda yang mengurus administrasinya secara anonim? Kami butuh persetujuan segera untuk tindakan lanjutan. Raka membeku. Ibu Nurma adalah Ibu Aulia. Apa yang terjadi? Tanya Raka dengan suara gemetar. Beliau kesulitan bernapas dan harus mendapatkan perawatan intensif. Kami di ruang gawat darurat sekarang. Jika Anda bisa datang sesegera mungkin. Raka tidak menunggu kalimat itu selesai. Ia langsung berlari keluar rumah. Ia tidak peduli apa kata ayahnya. Tidak peduli hujan yang turun deras. Tidak peduli bahwa ia belum sempat menjelaskan apapun pada Aulia. Yang ia tahu hanyalah bahwa ibunya Aulia sedang berada di ujung kritis. Di rumah sakit, suasana gawat darurat dipenuhi suara alat medis, langkah kaki cepat perawat, dan bau obat yang menusuk. Raka tiba dengan napas terengah. Bajunya basah karena hujan. Di mana pasien atas nama Nurma? Tanya Raka pada perawat. Perawat menunjuk ke ruang ICU. Tim dokter sedang menangani. Kami sudah menerima persetujuan tindakan dari administrasi yang Anda berikan. Raka mengangguk cepat. Terima kasih. Ia berdiri di luar ruang ICU. Dadanya naik turun cepat. Ia berdoa dalam hati. Allah, tolong selamatkan beliau. Beberapa menit kemudian, Aulia datang dengan payung kecil yang hampir rusak. Bajunya basah, rambut di balik kerudungnya menempel di pelipis. Dan wajahnya terlihat pucat ketakutan. Ia melihat Raka. Mata mereka bertemu. Dan Aulia menghentikan langkahnya. Tubuhnya menegang. Wajahnya berubah dari panik, menjadi bingung, lalu menjadi luka yang belum sembuh. Namun rasa khawatir pada ibunya lebih besar dari segalanya. Sehingga ia tetap berlari melewati Raka, menuju pintu ICU. Ibu, ibu, isaknya lirih. Perawat menenangkannya. Kami sedang berusaha, Mbak. Aulia menempelkan kedua tangannya di dada, mencoba bernapas dengan benar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Raka mundur satu langkah, memberi ruang. Setelah beberapa menit yang terasa begitu lama, dokter keluar. Apa keluarga pasien? Aulia segera menghampiri. Saya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya? Dokter menghela napas pelan.
Kondisinya menurun karena kelelahan dan infeksi. Tapi kami sudah memberikan tindakan. Berkat bantuan biaya dari donatur yang mengurus tagihan, kami bisa memaksimalkan perawatan. Aulia tertegun. Donatur? Tanyanya. Dokter mengangguk. Sejak 2 minggu lalu, semua biaya ditanggung oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Aulia menoleh perlahan. Pandangan itu berhenti tepat pada Raka. Raka menundukkan kepala. Aulia menutup mulutnya. Tubuhnya sedikit goyah. Jadi, Mas Raka yang membayar semuanya. Raka mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Aulia, aku hanya ingin membantu. Aku tidak ingin kamu dan ibumu menderita. Aku tidak mengharapkan apapun. Aku. Kenapa? Aulia memotong dengan suara bergetar. Kenapa kamu melakukan semua ini padahal kamu tahu saya marah? Kamu tahu saya tidak ingin bertemu dulu. Kenapa kamu? Karena aku peduli, jawab Raka lirih. Karena aku tidak bisa melihatmu tersakiti, bahkan jika kamu membenciku. Aulia terdiam lama. Raka melangkah sedikit mendekat. Aulia, aku tidak pernah ingin berbohong. Aku hanya ingin mengenal dunia yang selama ini tidak pernah bisa kujelajahi. Dan saat aku bertemu kamu, semuanya berubah. Aku ingin jujur, tapi aku takut kehilangan satu-satunya orang yang melihatku bukan karena hartaku. Aulia menggigit bibir. Air matanya jatuh lagi. Mas, katanya pelan. Saya terluka karena kebohonganmu. Tapi, saya juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa tanpa bantuanmu, mungkin, ibu saya tidak selamat hari ini. Raka menutup mata, menahan emosi kuat yang menekan dada. Aku melakukan itu karena aku ingin kamu baik-baik saja. Suasana hening sejenak. Hanya suara monitor di dalam ruang Icu yang terdengar. Aulia akhirnya berkata, suaranya lemah tapi jujur. Mas Raka, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya masih sakit hati. Tapi saya juga tidak bisa membencimu sepenuhnya. Raka menatapnya dengan mata yang berkilat. Aulia, aku akan menunggu. Seberapapun lama. Aku akan membuktikan semuanya dengan tindakan, bukan kata-kata. Aulia melihat wajah Raka dalam-dalam. Ada kesedihan di sana, tetapi juga ketulusan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Hari itu, tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf. Tidak ada pengakuan cinta. Namun retakan besar di hati Aulia mulai ada celah untuk diperbaiki. Dan di lorong rumah sakit yang dingin itu, Aulia untuk pertama kalinya mengizinkan dirinya untuk percaya bahwa mungkin Raka tidak sepenuhnya salah. Dan mungkin perasaan yang ia kubur dalam-dalam itu belum mati. Belum hari itu. Belum saat ia melihat lelaki itu berdoa untuk ibunya dengan tulus. Pagi itu cahaya matahari masuk pelan melalui jendela rumah sakit. Udara masih lembut, aroma obat tercium samar, dan suara roda troli perawat menambah ketenangan yang aneh. Aulia duduk di kursi plastik di samping ranjang ibunya yang kini mulai membaik. Wajah sang ibu sudah tidak sepucat kemarin, napasnya lebih teratur, dan senyum kecil muncul saat melihat putrinya terjaga. Alhamdulillah, ibu sudah lebih baik. Ucap Aulia sambil menggenggam tangan ibunya. Ibunya mengelus rambut Aulia. Semua ini karena pertolongan Allah. Termasuk orang-orang baik yang Allah kirim. Aulia menunduk. Hatinya langsung teringat seseorang. Raka. Lelaki yang ia coba benci. Tetapi justru membuatnya semakin bingung. Ibunya menatap Aulia lebih lama. Nak, ibu tahu kamu sedang menyimpan sesuatu di hati. Aulia terdiam. Tidak apa-apa kalau kamu sayang sama dia, ujar ibunya lembut. Yang penting lihat hatinya. Bukan uangnya, bukan keluarganya, tetapi ketulusannya. Aulia menarik napas dalam. Bu, dia menipuku di awal. Dan dia juga menolongmu di akhir, jawab ibunya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nak, yang penting, apakah dia berniat baik? Apakah dia mau memperbaiki diri? Apakah dia membuatmu lebih dekat kepada kebaikan? Aulia memejamkan mata. Kata-kata ibunya menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Hari itu,
Setelah memastikan ibunya stabil, Aulia meninggalkan ruangan sebentar untuk membeli air mineral di lantai bawah. Ketika ia keluar dari lift, ia melihat seseorang berdiri sendirian di sudut lorong rumah sakit, Raka. Dengan pakaian sederhana, mata sedikit sayu, seolah ia tidak tidur semalaman. Dan mungkin memang begitu adanya. Ia melihat Aulia, namun tidak berani mendekat. Aulia menarik napas, lalu melangkah pelan. Mas Raka. Raka berdiri lebih tegak, seakan mencoba mengatur napasnya. Aulia, bagaimana keadaan ibumu? Sudah membaik. Terima kasih. Jawab Aulia. Raka menunduk. Alhamdulillah. Ada jeda lama di antara mereka. Suasana lorong terasa sunyi meski beberapa orang lalu lalang. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Raka untuk beberapa detik. Ia tampak ragu, seolah ingin bicara tetapi takut menyakiti lagi. Akhirnya Aulia membuka suara duluan. Mas, saya sudah tahu semua biaya rumah sakit berasal dari Mas. Kenapa Mas lakukan itu? Padahal saya marah. Raka menatap mata Aulia, dan ia hampir tidak mampu menahan emosi ketika berkata, karena aku peduli. Karena aku tidak sanggup melihatmu berjuang sendiri. Karena aku mencintaimu, Aulia. Aulia tertegun. Kata-kata itu jatuh begitu saja, jujur, tanpa hiasan. Raka melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu kamu masih terluka. Aku tahu kamu berhak marah. Tapi perasaan ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Kamu mengubah hidupku, Aulia. Kamu membuatku melihat dunia dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aulia menatap lantai, bingung. Mas, saya takut. Raka mendekat sedikit. Aku pun takut. Tapi ketakutan itu tidak lebih besar dari keinginanku untuk membahagiakanmu. Air mata Aulia jatuh tanpa ia tahan. Mas, saya tidak tahu harus merasa apa. Tidak apa-apa, Aulia. Jawab Raka lembut. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu isi hatiku. Aulia mengusap pipinya. Saya marah karena Mas bohong. Tapi, saya juga melihat kebaikan dan ketulusan Mas. Saya pernah bilang pada diri saya, jangan jatuh cinta pada laki-laki yang penuh rahasia. Raka tersenyum sedih. Dan aku datang dengan begitu banyak rahasia. Aulia tertawa kecil dalam tangisnya. Iya. Lalu suasana hening lagi. Namun hening itu tidak dingin. Justru terasa hangat. Seperti dua hati yang sedang mencari jalan yang sama namun tidak ingin terburu-buru. Setelah beberapa menit, Aulia berkata pelan. Mas Raka, beri saya waktu. Saya tidak bisa langsung percaya. Tapi saya juga tidak bisa membenci Mas. Raka menutup mata sejenak. Lega. Aku akan menunggu. Aulia. Aku tidak akan pergi. Hari-hari berikutnya, Raka sering datang ke rumah sakit. Tidak selalu menemui Aulia. Kadang ia hanya mengantar makanan, menitipkan buah, atau duduk di ruang tunggu membaca Quran sambil mendoakan ibunya Aulia. Aulia melihat itu. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Ketulusan itu meruntuhkan tembok yang ia bangun. Sampai akhirnya, ketika ibunya diizinkan pulang, Aulia menghampiri Raka yang duduk di taman rumah sakit. Mas. Raka menoleh. Senyumnya langsung muncul, hangat seperti pagi. Aulia duduk di sampingnya. Ada angin pelan yang menyapa wajah mereka. Ibu sudah boleh pulang, kata Aulia. Terima kasih untuk semua bantuan Mas. Raka menunduk. Aku senang mendengarnya. Aulia menggenggam ujung kerudungnya, tampak gugup. Mas Raka, saya sudah memikirkan semuanya. Raka menegang, menunggu. Ada banyak kesalahan yang terjadi. Ada luka. Tapi, saya juga yakin Allah tidak mempertemukan kita secara kebetulan. Raka tertegun. Dadanya bergetar. Aulia tersenyum kecil. Kalau Mas sungguh-sungguh ingin memperbaiki hubungan kita, saya bersedia memberi kesempatan. Raka menutup wajah dengan tangannya sejenak. Seakan ingin memastikan ia tidak sedang bermimpi. Aulia,
Suaranya parau. Terima kasih. Terima kasih. Aulia menatapnya. Mas Raka, mulai dari hari ini, kita sama-sama belajar jujur, ya? Raka mengangguk cepat. Ya, aku akan jujur. Aku akan memperbaiki segalanya. Hari itu, mereka berjalan pulang bersama. Tidak bergandengan, tidak terlalu dekat. Namun hati mereka bergerak ke arah yang sama. Dan cinta mulai tumbuh lagi. Lebih pelan. Lebih dewasa. Lebih tulus. Waktu berlalu. 6 bulan kemudian, hubungan mereka semakin kuat. Ayah Raka pada awalnya menolak keras. Namun ketika melihat perubahan besar dalam diri Raka, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih bijak, perlahan sang ayah luluh. Sampai suatu hari, Raka berdiri di depan rumah Aulia dengan setelan sederhana dan wajah tegas. Aulia membuka pintu, terkejut melihat banyak bunga di halaman. Mas, ada apa ini? Raka tersenyum, kemudian berlutut. Aulia menutup mulutnya, terkejut. Aulia, aku mencintaimu karena Allah. Bukan karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena hatimu yang membuatku ingin menjadi laki-laki yang lebih baik. Maukah kamu menikah denganku? Aulia menangis, mengangguk berkali-kali. Iya, iya mas, saya mau. Raka berdiri dan memeluknya dengan penuh hormat, pelukan yang menjaga jarak, penuh makna, dan penuh syukur. Begitulah, di sebuah musola sederhana tempat mereka pertama kali saling memberi makanan dan kebaikan, mereka melangsungkan akad nikah yang penuh haru. Raka menatap Aulia dengan air mata bahagia saat mengucapkan ijab kabul. Aulia memejamkan mata, merasakan ketenangan yang hanya diberikan oleh cinta yang diridai Allah. Setahun kemudian, Aulia melahirkan seorang bayi laki-laki. Raka menggendong anaknya sambil menangis bahagia. Aulia, ini hadiah terbesar dalam hidupku, ucapnya. Aulia tersenyum lemah namun bahagia. Mas, terima kasih sudah tidak menyerah pada saya. Raka mencium keningnya. Aku jatuh cinta padamu saat aku masih menyamar. Tapi aku menemukan cinta sejatiku saat aku jujur. Mereka bertiga, Raka, Aulia, dan bayi kecil mereka, menghabiskan pagi itu dalam cahaya hangat matahari yang masuk melalui jendela rumah sederhana mereka. Cinta yang lahir dari ujian, tumbuh dalam kejujuran, dan disatukan oleh Allah. Sebuah cinta yang tidak lagi tersembunyi di balik penyamaran. Sebuah cinta yang akhirnya menemukan rumahnya.